Iya. Sorry. Sorry. Aduh. Ini motor kok parkir sembarangan punya siapa? Oh iya. Kebiasaan ini mulutnya, mentang-mentang mantanku. Bisa main fisik seperti ini sih, Yuk? Seraku lah, bebas lah, orang kota, orang kaya lagi ya. Aku terlambat nggak ya? Kalau misalnya aku terlambat, aku nggak enak sama Bu Devi. Ya meskipun rumah aku di kampung, cuman yang namanya aku mau memberikan investor terhadap perusahaannya Bu Devi atau milik perusahaannya bosnya Bu Devi, aku harus memberikan contoh yang baik. Agar nantinya ketika aku sudah resmi menjadi investor di sana, aku bisa dipandang dan bisa tidak diremehkan. Karena bagaimanapun bukan kebiasaan aku juga untuk datang terlambat. Hotel juga untuk menuju ke taman ini agak lumayan jauh. Lagian salah aku juga sih. Aku harusnya naik ojek online ke sini, tapi aku malah lebih memilih untuk jalan kaki. Alhasil ya nggak lama. Tapi yang terpenting aku harus memberitahu keadaan aku bahwa aku dari kampung jauh-jauh datang ke kota hanya untuk membantu perusahaannya bosnya Bu Devi. Aku juga nggak bawa kendaraan dari kampung. Aku juga menggunakan transportasi umum. Ya semoga aja pekerjaan ini, kerjasama ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, juga diberikan kenyamanan lah agar komunikasi aku sama Bu Devi terus lancar. Aduh, kenapa aku tahun ini tuh kurang beruntung banget ya? Mana perusahaan aku juga mau bangkrut lagi. Tapi untung aja Bu Devi menemukan investor untuk membantu perusahaan aku yang lagi bangkrut. Dan Bu Devi mencarikan seorang investor untuk membantu perusahaan aku juga. Aduh, ini aku harus banyak terima kasih sama Bu Devi, terutama si investor itu. Tapi kira-kira siapa ya? Kenapa Bu Devi juga nggak memberitahu aku siapa investor itu? Pokoknya setelah perusahaan aku membaik, setelah perusahaan aku pulih, pokoknya aku juga harus bisa membalas budi, entah itu Bu Devi ataupun investor itu. Ya tapi semoga semuanya berjalan dengan lancar. Aku takutnya juga investor itu malah mundur untuk membantu perusahaan aku. Tapi ngomong-ngomong di mana ya? Bu Devi juga janjiannya di sini jam udah telat 10 menit, tapi nggak apa-apa lah. Di sini kan memang aku yang lagi butuh, jadi aku memang lagi menunggu aja. Oh itu dia Bu Devi. Ya ampun, alhamdulillah akhirnya dia datang. Bu Devi selamat pagi. Maaf ya telat Bu. Iya nggak apa-apa kalau masalah telat. Toh lagian kan telatnya masih 10 menit. Iya. Jadi gimana Bu Devi? Oh tentang yang investor itu. Iya betul, karena saya sangat berharap. Iya, jadi kan kemarin saya juga sudah ngabari investornya, katanya ketemu di sini hari ini. Cuma dari tadi pagi saya hubungi lagi malah gak aktif Bu. Oh jadi minta ketemuannya di sini? Iya, mungkin karena dia orang kampung kan ya, mungkin dia juga kurang nyaman kalau ketemu di tempat yang ramai atau di kafe-kafe itu mungkin dia kurang nyaman. Jadi dia ngajak ketemunya di taman Bu. Oh, jadi investor ini adalah orang kampung. Iya. Terus tapi saya juga nggak enak Bu kalau misalkan ngajak ketemuannya malah di taman. Kenapa nggak kita pindah ke kafe aja ataupun di restoran yang lainnya? Masa kita juga nggak menyuguhkan makanan? Iya juga sih Bu, nanti saya obrolin lagi deh dengan investornya Bu. Ya. Terus bagaimana Bu, kalau menurut Bu Devi kira-kira investor itu bisa nggak untuk membantu perusahaan saya? Bisa lah Bu tentunya, karena kemarin saya juga punya teman yang dia juga yang investor ke perusahaan teman saya Bu. Jadi saya kenal investor ini dikenalin oleh teman saya Bu. Jadi orang ini memang sangat dermawan ya, sering Benar membantu sekali. ya. Dia juga terkenal dermawan kata teman saya Bu di desanya. Oh, pantas saja.
Ya ampun Bu Devi, saya nggak tahu harus berterima kasih seperti apa sama Bu Devi, dan saya juga harus berbalas budi seperti apa terhadap investor itu Bu. Ya tentunya harus berterima kasih deh Bu sama investor itu. Kalau nggak ada dia, perusahaan kita kan tahu sendiri Bu, lagi anjlok terus. Bisa-bisa semua yang ada di kantor disita sama pihak bank Bu. Ya makanya itu Bu Devi, ini adalah hari-hari terburuk aku. Minggu-minggu ini adalah juga minggu terburuk bagi aku. Dan saya juga nggak ngerti bagaimana perusahaan saya juga bisa tiba-tiba drastis menurun, dan saya juga nggak tahu masalahnya apa. Dan semoga aja dengan investor itu membantu perusahaan saya kembali normal. Iya Bu, saya juga berharap dengan investor ini perusahaan kita jadi berkembang Bu. Iya benar. Apalagi semenjak perusahaan ini bangkrut, jadi investor-investor lain dan rekan-rekan kita juga malah menghindar Bu dari kita. Iya memang sih, memang saya merasakan itu juga. Semuanya udah nggak mau kerjasama sama kita lagi. Iya. Semua proposal kita juga ditolak, dan semuanya memang menghindar dari perusahaan saya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Mungkin ini juga ujian dari perusahaan saya. Semoga aja dengan adanya orang yang membantu ini, perusahaan saya kembali pulih. Oh ya, ngomong-ngomong, anak buahnya Bu Devi kemana? Bukannya kita juga janjian di sini juga ya? Iya Bu, mungkin masih belum datang, nanti biar saya hubungi lagi. Oh ya udah, nggak apa-apa. Terus Bu, orang itu seperti apa ya orangnya? Saya kan juga nggak tahu. Iya, yang saya tahu dari cerita teman saya ya Bu, Ya? saya pun belum pernah ketemu sama orangnya Bu, hanya by telepon aja. Jadi saya dikenalin oleh teman saya. Kata teman saya sih dia ini orangnya cukup dermawan dan emang terkenal kaya. Cuma dia itu humble, jadi tidak terlihat kaya oleh siapapun, dan dia emang sukanya merendah Bu. Oh, Jadi jadi dia dia ingin- sebenarnya adalah bos kaya raya, Iya. cuman nggak banyak dikenal orang karena dia tidak mau mengungkapkan kekayaannya gitu. Iya. Dia gak mau jati diri yang sebenarnya dia orang lain tahu. Makanya dia pun ngajak ketemu di taman Bu. Mungkin Oh, karena dia juga kurang nyaman mungkin ketemu di kafe Bu, apalagi dari kampung. iya benar juga ya. Aduh, aku jadi malah tambah nggak enak nih. Terus Iya. dia udah punya anak atau bagaimana? Atau dia wanita atau pria? Pria sih Bu, tapi saya pria. dengar-dengar dari teman saya dia Oh. masih jomblo Bu, sama kayak Ibu. Mungkin siapa tahu dengan kerjasama ini bisa nyantol ke Ibu. Aduh, Bu Devi, kalau masalah itu sih saya masih belum memikirkan. Ini aja saya masih memikirkan perusahaan saya hampir bangkrut. Iya sih. Ditambah lagi Bu Devi mau menjodohkan saya, aduh itu kayaknya nggak mungkin. Dan saya tahu bagaimana sepertinya investor ini juga tidak mau menerima saya karena ya saya mungkin banyak kekurangan juga. Ya Ibu jangan berkecil hati kayak gitu. Siapa tahu nanti kenalan cocok. Kita Ya. kan nggak tahu ya. Sembari menyelam sambil minum kopi Bu. Aduh, ini Bu Devi pintar sekali ya, makanya saya tuh gak pernah ragu untuk minta tolong sama Bu Devi. Apapun yang terjadi di perusahaan saya minta bantu Bu Devi. Itu adalah memang cocok. Ya, kan saya juga udah karyawan lama Bu, ikut sama Ibu. Jadi ya apapun akan saya lakukan untuk perusahaan kita tetap bertahan. Tenang aja, nanti Bu Devi setelah perusahaan saya juga kembali pulih, tenang aja nanti jabatannya Bu Devi pasti saya naikkan juga. Ya bener Bu. Iya, karena Bu Devi udah banyak membantu perusahaan saya. Meskipun perusahaan saya juga bangkrut, Bu Devi tetap stay, tetap membantu saya, tetap mendorong saya, tetap menyemangati saya. Pastinya Bu, saya akan tetap dukung Ibu dalam hal apapun. Walaupun perusahaan kita lagi ya masih kurang bagus lah sekarang. Ya benar ya, semoga aja dengan investor itu membantu perusahaan saya, semuanya juga berjalan dengan lancar. Amin Bu. Ya. Oh, tapi ngomong-ngomong, kenapa belum datang ya Bu Devi? Ini padahal kan janjinya jam 9. Apa saya nanti hubungi lagi deh Bu. Oh ya, Mungkin karena dia ini kan datangnya dari kampung Bu. Iya. Dia mungkin naik angkutan umum atau apa. Jadi nggak bisa ngubungin saya. emang nggak punya mobil pribadi atau gimana gitu? Masa iya naik angkutan umum? Atau gitu kan biar mobil kantor yang menjemput?
Ya kan kembali lagi Bu, orangnya memang Oh iya, benar maunya juga terlihat sih. sederhana. Mungkin ya memang naik angkutan umum kali Bu. Iya benar juga. Oh ya Bu Devi, meskipun investor itu minta ketemuannya di taman dengan kesederhanaannya, tetapi kalau misalkan nggak disuguhin makanan juga kayaknya nggak enak juga Iya Bu sih, Devi. Bu. Masa Saya saya juga ngobrol, kepikiran sih tadi. itu kayaknya kayaknya di dekat sana tuh ada kayak minimarket gitu. Gimana kalau misalkan Bu Devi belikan makanan dulu ya? Oh, Jadi iya, Bu. maksudnya biar ngobrolnya tuh juga enak. Iya, apalagi dia dari kampung ya Bu. Mungkin sampai sini Nah, lapar ya ya. itu masa Bu Devi Iya sih. tega sih ngebiarin investor itu kelaparan, kan gak enak Iya. juga. Terus dia mikirnya takutnya ini perusahaan besar tapi kok malah nggak nyuguhin makanan, kan juga nggak enak. Lebih baik kita jaga-jaga untuk Ya, makanan. juga kita harus nyari perhatian lah Bu, Nah, yang iya. sekiranya dia mau menerima kita. Iya, benar-benar itu Bu Devi benar. Ya udah, gimana kalau misalkan Bu Devi cari makanan ringan dulu ya? Oh, Mungkin iya, Bu. di sebelah sana juga Biar ada. saya cari dulu ya, biar Oh, kita sediain. iya. Nanti biar Ibu enak ngobrolnya dengan investor. Biar aku di sini aja dulu sembari nunggu dia, sembari juga nunggu Bu Devi. Aku mau duduk-duduk di taman dulu. Tapi Ibu nggak apa-apa ditinggal sendiri di Oh sini. nggak apa-apa, karena saya udah terbiasa sendiri kok. Ya, Bu. Ya Bu, saya pamit dulu ya, mau Iya. cari makanannya. Ya hati-hati ya. Ya Bu. Alhamdulillah ada kabar baik dari Bu Devi, dan semoga ini adalah berjalan dengan lancar. Daripada aku juga diem di sini sendirian, lebih baik aku kayaknya duduk-duduk di taman aja deh. Halo. Iya. Iya. Di malam kan ya? Tenang. Nanti aku pasti bawa mobil, ya kan? Ya udah. Yuk. Assalamualaikum. Untung aja ada orang yang mau membantu perusahaan Bu Devi. Kalau nggak ada orang itu, bisa-bisa aku jadi pengangguran. Ya sekalipun aku lulusan sarjana, tapi kalau nggak punya pekerjaan semuanya, ya bisa dibilang nol. Dan kesempatan emasku dengan adanya investor yang mau membantu perusahaan, aku nggak jadi pengangguran. Satu lagi nih, aku harus temui dulu dan aku harus bisa briefing dulu si Ayu nih. Karena gimana dia orangnya celometan, nggak bisa ngerem, nggak bisa ngomong, nggak bisa kontrol. Yang ada dia bisa ngerusak suasana dan bisa ya hancur dong, berantakan dong rencana sebenarnya. Dan aku harus bisa dengan kesempatan ini bisa memanfaatkan segalanya. Harus bisa ya minimal jadi manajer lah, biar bisa ngerubah ini nasib. Masa iya aku mau jadi manajer punya motor butut seperti ini? Aku harus bisa mendapatkan hati dari investor itu. Mau nggak mau aku harus bisa naik jabatan. Ya dengan dukungan Ayu, aku tambah pede dong. Bentar lagi aku harus datangin dia, ngomong langsung gimana caranya Ayu bisa bantu aku, ya kan? Semuanya berkas-berkas sudah ada di sini, sudah aku taruh semuanya, sudah aku rangkum segala sesuatunya. Tinggal bagaimana caranya aku bisa mengambil hati. Intinya harus mengambil hati investor itu, supaya dia tertarik sama aku. Ya udah deh, aku berangkat dulu. Aku tutup pintu dulu. Habis tutup pintu, langsung berangkat. Kalau bukan karena dulu nggak main-main dalam pekerjaan, mungkin aku udah
beli mobil sendiri tanpa harus menyewa. Jadi nggak pegang motor butut kan? Ini kan gimana ya? Masa iya aku pakai motor butut? Aduh. Mana Pak dia kok belum datang? Lama banget Pak datangnya. Iya yuk. Ntar yuk. Jauh banget rumah kamu. Oh iya, kamu sudah siap? Sudah Pak, aku dari tadi nunggu sampean. Oh bagus lah kayak gitu. Oh iya yuk, aku kan mau baca dulu deh. Kurang lebihnya seperti ini nanti yang kita sodorkan sama investornya itu. Nah seperti itu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi aku minta, aku kan tahu nih kamu itu seperti apa. Kamu kalau nggak di briefing nanti bisa-bisa ya kamu keceplosan omongan-omongan yang nggak benar kan, kamu sudah tahu sendiri. Pak, aku tahu. Kalau mau ketemu orang seperti itu kan aku bisa menata bahasa aku. Ya aku tahu kalau kamu itu bisa menata bahasa cara ngomong, cuman kamu kan kalau nggak di briefing takutnya kamu itu kemana-mana ngomongannya. Soalnya ini investor yang bakal kita temui itu pengusaha besar dan kita beruntung banget bisa dapat investor modelan dan orang seperti itu. Soalnya gini yuk, gak ada pengusaha-pengusaha atau perusahaan-perusahaan lain yang mau membantu perusahaan kita, apalagi kamu tahu sendiri Bu Devi seperti apa, ya kan? Ini aja deh, nanti aku kasih kamu bonus yuk. Yang penting kamu bisa bantu aku. Ya, kamu tahu sendiri kan. Oke Pak, tenang. Aku itu pengen ya naik jabatan lah. Oke, cari muka kan? Oke. Maksud aku gitu, jadi kamu cari muka. Ya nanti maaf ya aku bawa motor karyawan aku. Ya kan kamu tahu sendiri istri aku seperti apa yuk. Dia nggak mau ngalah. Pak, kamu jemput aku pakai motor kayak gini, aduh panas tau nggak Pak? Nggak apa-apa kan, cuma deket-deket gitu. Ya, nggak apa-apa ya. Oh iya, satu lagi nih. Kamu harus juga bisa bantu aku untuk mengambil hati investor itu nanti. Oke. Dan juga kamu kalau bisa nih, kita bisa singkirkan Bu Devi. Oke, Ya. siap Pak. Agar supaya aku bisa jadi manajer di situ. Oke. Ya. Oh iya, satu lagi. Mungkin kamu ada yang mau dipertanyakan sebelum kita nyampe di sana. Nanti kamu tiba-tiba nyampe di sana, kamu masih nanya lagi, Pak, apa Pak? Tadi Pak, gimana Pak? Soalnya kamu biasa seperti itu kan? Enggak Pak, aku sudah paham kok. Aku udah baca ini semuanya. Itu soalnya aku ke yang di perusahaan kemarin, kamu ada yang salah yuk. Makanya aku kasih tahu dulu, aku briefing dulu kamu lebih jelasnya. Nah dibaca dulu sedikit demi sedikit, kamu nanti sambil dipelajari lagi. Soalnya kalau bukan kamu yang ngetik, biasanya sih kebanyakan Salah ya? Ya seperti ini. Ini kamu bisa lihat yuk perbedaannya nanti. Terus kamu nanti yang disodorkan ya ini yang sama investornya ya. Oke. Jangan lupa halaman yang ini. Oke. Yang lain sih nggak terlalu penting. Semua yang ini aja ya, yang aku pahamin ya Pak ya? Iya. Jadi ini kamu masukkan lagi, kembalikan ke tempatnya, kamu pegang. Nanti kamu yang banyak yang ngomongnya sama. Oke. Kan aku gengsi lah kalau ngomong sendiri kan. Cuma aku ada partner kerja. Oke Ya udah, Pak. ayo, Ya. Gak apa-apa ya yuk ya pakai ini ya. Nggak apa-apa Pak, pelan-pelan ya Pak ya. Aku pakai rok loh. Siapa suruh? Kita ini bukan mau ke kantor yuk, tapi kita ketemunya bukan di Tapi ini kan di aku harus taman. cantik juga toh Pak. Anggap aja motor antik ya yuk.
Kayak hidup. Bentar. Iya. Sorry. Aduh. Sakit ya? Aduh, iya kayaknya kaki aku terkilir deh. Oh ya udah, aku bantu bangunin ya. Iya, boleh. Pelan-pelan. Oke. Sebentar. Aku cari tempat duduk dulu. Iya. Oke, ayo di sana. Ayo. Iya, pelan-pelan. Ya, tatap. Ya, pelan-pelan, hampir kok. Ya. Nah, di sebelah situ. Ya, pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Iya, pelan. Duduk sini aja ya. Iya. Kok ketawa? Nggak apa-apa, ini kaki aku sakit. Oh iya, bentar. Saya kalau sakit memang agak ketawa gitu. Iya. Aduh, Permisi ya. Nggak usah. Nggak apa-apa. Ini kayaknya cuma hanya terkilir aja Nggak apa-apa. bentar. Kebetulan nenek moyang aku tukang pijit kok. Nggak usah. Ini kan hanya terkilir aja. Iya. Au! Aduh, Nggak apa-apa, cuma sebentar kok, 1 detik doang. iya tapi Aku yakin sembuh. udah mendingan. Ya udah, makasih banyak ya. Nggak perlu makasih, harusnya aku yang minta maaf sama kamu karena aku sudah membuat kamu celaka seperti itu. Enggak, itu semua salah aku karena aku lagi main HP juga di jalan. Nama kamu? Nama aku Novi. Nama aku Fajar. Ya ampun, aku minta maaf ya karena aku tadi udah ganggu perjalanan kamu. Nggak usah sampai berkali-kali minta maafnya. By the way, kamu kesini ada kepentingan apa? Nggak ada, aku lagi ketemu sama seseorang. Oh. Tapi itu masih belum datang kok, jadi tenang aja. Kamu asli orang kota ya? Iya, aku asli orang sini. Pantas penampilannya cantik banget. Kamu biasa aja deh. Orang kota yang memang penampilannya seperti ini. Ngomong-ngomong, kamu dari mana? Aku orang kampung. Aku kesini dari Cipedak. Paling Cipedak sini sekitar 300 km, lumayan jauh. Jauh dong berarti. Jadi dari Cipedak untuk menuju ke kota, itu aku harus naik ojek dulu dari desa. Sampai ke desa, itu turun ke kecamatan, baru naik angkot. Habis naik angkot, pergi deh ke terminal. Itu pun belum terminal besar, masih terminal kecil. Jadi aku harus ke terminal besar lagi. Habis terminal besar, ya terserah aku mau naik sini atau mau naik kereta atau mau naik bus atau mau pesawat juga terserah. Bebas, terserah orangnya. Masalah kembali lagi ke budget. Cuman aku naik bus. Berarti sangat jauh ya? Sangat jauh. Ngomong-ngomong, kalau di kampung itu biasanya suasananya sangat berbeda ya di sini ya? Betul sekali. Exactly. Jadi memang sangat jauh berbeda. Dari perempuannya, dari laki-lakinya, dari kebun-kebunnya, dari halamannya. Kalau di kampung aku, perempuan itu nggak ada yang berpenampilan seperti kamu. Penampilan di sana semua itu rata-rata pakai kebaya. Kalau nggak kebaya, ya pakai kemben. Kalau nggak kemben, ya pakai daster. Udah itu aja. Makanya, Terus kamu ada acara apa kok bisa datang ke kota? aku banyak pertemuan-pertemuan di sini. Aku banyak hal yang harus diselesaikan dan aku juga banyak ya ada deh pokoknya. Intinya ketemu sama seseorang. Oh, pacar kamu? Aku masih jomblo, masih belum punya pacar. Kamu? Ya, karena umur aku masih 27, kalau orang kota tuh umur 27 untuk mencari jodoh tuh kayaknya masih sangat jauh. Oh, berarti kamu masih jomblo? Ya, Really? ya. By the way, kenapa omongan kita makin asik ya? Padahal kan kita baru kenal juga. Aku juga nggak tahu kenapa bikin asik seperti itu. Aku juga baru pertama ngobrol sama perempuan seasik seperti ini. Aku juga biasanya canggung, tapi sama kamu nggak. Aku ngalir aja gitu. Ya sebenarnya aku di sini tuh
emang jarang sih punya temen karena tahu sendiri kan kebanyakan kalau orang kota itu kurang berbaur. Kadang kalau berteman juga ya pasti ujung-ujungnya ada apa gitu. Tidak ada lah yang tulus. Ya sebenarnya ada sih yang tulus 1-2, cuman kayak untuk ngobrol asik tuh emang sangat jarang. Sama sih. Pasti kalau di kampung beda loh. Biasanya kalau di kampung itu, kenapa aku tahu kamu itu ngobrolnya nyambung sama aku? Karena biasanya kalau orang kampung itu suka bersosialisasi, ya kan? Iya betul. Jadi 100% mayoritas orang kampung itu baik-baik. Kalau semisal aku mau makan, ditanya dari jauh-jauh sana. Oi, Fajar, punya apa makanan? Punya landurus misal, atau punya pete? Aku di sini punya ikan asin. Mau nggak? Mau? Ayo makan bareng. Makan di halaman kayak gitu. Ya berarti emang jiwa sosialnya tuh emang sangat kuat. Tapi kalau di kota, boro-boro biasanya aku jatuh kayak gitu, udah diliatin doang, cuman hanya sekedar bilang sorry, udah gitu pergi. Aku malah juga mikirnya barusan gitu. Ini mau ditolongin atau gimana ya? Kalau nggak ditolongin, nanti aku dimarahin. Aku mikirnya udah gitu. Tapi ternyata responnya baik banget. Kamu beda sama orang-orang yang seperti aku temui pada masanya. Sebetulnya nggak semua orang kota seperti itu sih, hanya sebagian aja. Iya, memang sebagian. Orang kota tuh baik-baik sebetulnya. Aku malah senang sama orang kota. SDM-nya tuh maju-maju. Iya, Ya karena kan, kebanyakan berkembang. orang kota itu memikirkan masa depan, memikirkan dunia. Betul. Ya aku setuju, karena orang kota pemikirnya memang sudah 10 lebih langkah, 10 lebih cepat daripada orang kampung. Kalau orang kampung kan gak memikirkan dunia, yang penting dia udah cukup buat makan besok, ya udah makan besok, udah alhamdulillah, udah tenang. Alhamdulillah ya, kita harus ambil sisi kelemahan dan kelebihan. Di kampung kita bisa jauh lebih banyak bersyukur, di kota kita jauh bisa lebih semangat untuk bersaing, berkompetisi, berkompetitor untuk pekerjaan. Ya, Kalau bisa jadi dua-duanya juga lebih bagus. ya, kamu benar. By the way, cewek secantik kamu kenapa nggak punya pacar sih? Padahal sayang loh, umur 27 nanti kalau semisal udah punya anak, semisal udah 30 punya anak, nanti anaknya nomor 20 tahun, 20 itu pun kalau cewek menikah, nanti kamu umur 50 tahun, nanti kamu punya cucu paling sekitar 55 tahun udah tua. Alasan kenapa aku masih belum punya cowok, Bukan punya cowok. Oh iya, ya betul-betul. Aku pikir punya anak. Iya lanjut. Iya kenapa? alasan kenapa aku masih belum punya jodoh ataupun calon suami dikarenakan aku rasa sih aku masih belum matang ya, maksudnya aku masih belum dewasa, aku belum masih memikirkan ini itu, dan aku yakin ketika orang banyak mendekati aku ya hanya dimanfaatkan, hanya diambil butuhnya aja. Dan untuk pemikiran punya anak ya itu mengalir aja sih menurut aku, tidak ada batasan umur. Aku punya pantun deh buat kamu. Minum bir sambil mencium bunga rengganis. Aku pikir-pikir, bibir kamu manis. Ternyata orang kampung bisa aja yang gombal. Ya. Oh ya. Ini kan kamu masih belum sembuh total. Barusan cuman aku pijet untuk menyembuhkan, untuk menghilangkan nyeri sebentar aja. Namanya pijet kretak-kretak. Oh gitu ya. Ini aku mau ke apotek dulu. Aku mau cari obat. Terus Tapi kaki aku udah mendingan kok. Iya, Kayaknya nggak memang. perlu dikasih obat deh. 30 menit 1 jam memang mendingan. Tapi nanti ketika 3 jam dia akan kumat. Makanya aku mau ke apotek, mau beli air atau aku beli vitamin biar peredaran darahnya lancar lagi. Ya ampun, kamu baik banget sih. Kamu tunggu sini ya. Tapi aku nggak mau ngerepotin kamu ya, karena aku tadi sebenarnya aku yang salah. Aku nggak merasa direpotin kok. Karena memang sebagai laki-laki kita itu ditugaskan untuk saling menjaga yang namanya wanita. Karena wanita itu adalah orang yang melahirkan. Tanpa wanita dunia ini tidak akan ramai. Ya, kamu benar. Tunggu sini nggak apa-apa ya? Ya, aku tunggu di sini kok. Ya. Ranting-ranting daun buah mengkudu. Kamu cukup anggun kalau kamu duduk. Tunggu ya. Iya. Ya ampun, ada ya orang yang sebaik dia ya.
Padahal di dunia ini udah sangat jarang loh cowok yang seperti dia. Tapi asik sih, lucu, nyambung juga. Aduh, Mbak, sakit pinggangku naik motormu. Kapan sih sampean punya mobil, Pak? Mintalah sama Bu Devi. Gampang Capek yuk. aku naik sepeda terus. Kalau itu masalah gampang. Nanti kita bisa korupsi. Oke. Ini mobil Bu Bos. Oh iya. Oh iya. Kita tunggu sini aja ya, Pak ya. Lihat tunggu sini aja. Oh iya, iya. Iya betul, ini nih mobilnya. Nah, 17-12 kan, betul kan? Iya, iya benar-benar. Iya. Bu Devi. Aduh, Udah capek. ganteng kok, Pak. Udah. Capek yuk naik ini. Ternyata Sampean capek, aku sakit pinggang loh, gemeter. Pak. Kan udah lama tuh nggak naik motor. Oh, soalnya motor beginian yuk. Kan biasanya pakai motor yang satunya punyanya istri. Tapi ngomong-ngomong sampai berapa lama kita nunggu nih di sini? Ya lama banget ya, Pak ya. Mana ya Bu Devi? Kita sampai kapan? Iya lama banget Bu Devi, Pak. Biasanya kita nggak ketemunya di sini, harusnya yuk. Di mana, Pak? Ya, yang seenggaknya lah kalau ketemu sama investor-investor orang kaya seperti itu, kita akan ketemunya harusnya di kafe, Nah, gitu. atau enggak kita ketemunya di mall, Nah, ya bisa. atau enggak kita sewa hotel apa kayak gitu. Nah, seperti Nah, itu ini kita biasanya. ketemunya di taman kota seperti ini. Kurang etis kayaknya kalau sama kita ya, Yu ya. Iya, benar. Kita kan orang kantor Gak ya. level kayaknya Pak kita Ah, di nggak sini. level. Biasanya Udah kita- mulai ini ya, udah mulai cerdas kamu ya cara ngomongnya. Iya ya. dong, siapa dulu? Oh gitu, bagus. Aku suka yuk orang-orang yang pinter itu, lama-lama kan bisa jadi asisten pribadi gitu yuk. Katanya aku mau diangkat jadi asisten pribadi Bapak. Iya. Jangan pelin-pelan loh Pak. Enggak, masih masalahnya kan masih ada Nelly yuk, kan nggak enak. Kamu harus bisa pinter-pinter mengeluarkan si Nelly yuk. Gimana caranya? Soalnya itu kan yang bawa Nelly ke kantor itu kan Bu Devi. Nah, jadi itu anak. Tenang Pak, kalau masalah itu gampang buat aku Pak. Aku yakin sih si Nelly itu mata-matain kita. Soalnya setiap gerak-gerik kita bekerja, dia selalu ada. Ya, dia selalu ada. Nah. Dia mulai curiga deh sama kita Pak. Apa jangan-jangan Bu Devi udah nggak percaya sama kita ya? Percaya pasti Pak, tapi kan kita harus pintar Pak. Jangan bikin Bu Devi lengah ya Pak ya. Kita harus pintar bikin Bu Devi tertarik sama kita, oke Pak? Yuk, kalau Bu Devi sih nggak usah bikin tertarik sama kita yuk. Lebih baik Bu Devi kita singkirkan. Lebih baik investor itu. Jadi kalau bisa kamu rayu aja investor itu nanti. Oke. Pak kotor. Oh, iya yuk, makasih. Fajar. Siapa yuk? Ayo. Pak, mantanku. Oh, mantul. Gimana kabar kamu? Baik, gak usah salaman deh. Najis tahu nggak? Nggak level aku sama kamu. Terus kamu levelnya sama siapa? Sama bosku lah. Dulu waktu sekolah kamu ngejar-ngejar aku. Sekarang kamu bilang kali terus apa kata kamu mentang-mentang udah kerja kantoran? Iyalah. Kamu kan sekarang nggak ada kerjaan, pengangguran lagi. Kamu menilai dari apa yuk? Kau bilang aku pengangguran atau nggak ada kerjaan? Lihat aja bajumu kayak gitu. Ih. Mas. Kenalin. Orang dari kota mas, bukan dari kampung. Terus kan kayak orang kampung soalnya. Mantannya si Ayu ya? Saya memang orang kampung mas. Oh betul, dari penampilan aja udah kelihatan. Kalau orang kota sama orang kampung beda mas pakaiannya. Terima kasih. Iya. Yuk, kamu kok bisa-bisanya punya mantan modelan seperti ini? Mungkin aku hilaf dulu Pak. Dulu ya, kalau sekarang enggak. Oh, yuk. Mohon maaf ya, Yu ya. Saya aja, pembantu-pembantu saya di rumah punya suami atau punya pasangan, nggak ada yang pakaiannya seperti ini. Dia kan orang desa Pak. Beda dengan level kita kan orang kota.
Cuma modal Modal tampang nih nggak payu deh Pak kalau sekarang. Yang penting banyak duit. Sekarang tampang itu nomor 2. Yang penting banyak duit lah. Kamu makin lama omongannya makin nyelkit yuk. Oh iya. Ini motor kok parkir sembarangan punya siapa? Oh iya, motor ini ngapain juga di sini kan? Iya yuk ya. Motor Kalangin siapa mobil aku ini, Pak? di belakang Mas. Motor Bikin siapa sih gak enak ini? jadi pandangnya. Oh kalau mau? Oh Iya. iya dong. Nggak usah dipegang. Gak usah dipegang. Mending kamu boleh kalau pegang motor ini boleh. Apa Mending ini kamu motormu? udah aja. Apa ini motormu, Fajar? Jangan-jangan. Jangan-jangan punyamu nih. Gini. Dia bawa motor, aku bawa kendaraan umum, naik kendaraan umum. Oh naik angkot. Dasar Kismin. Malu deh aku punya mantan Iya, iya. kamu. Jadi dari desa. Oh tujuannya apa ke sini? Kalau kita kan tujuannya ini Mas. Tujuan kita ini ada suatu kerjasama dengan pembisnis atau dengan perusahaan lain. Saya tidak bertanya. Oh harus tahu. Jadi perbedaan kita ini jadi tahu. Kalau kita masih menginjak di bumi yang sama, artinya kita tidak boleh saling menyombongkan. Ya harus sombong lah. Orang Kalau kota Mas dengan gitu Ayu loh. Sudah tidak menginjak di bumi atau sudah bisa melayang dan terbang kemana-mana, boleh Mas bisa sombong. Bisa kan kita sekarang bersama. melayang. Mas. Yang penting ada duit. Aku kasih tahu ya. Ayu aja sudah nggak mau sama kamu. Apalagi istri saya yang di rumah itu Mas ya. Hah? Kalau tahu istri saya saja kalau ngelihat saya nggak kerja di perusahaan sebesar ini, ya, oh dia nggak bakalan mau sama saya. Apalagi seperti Anda yang dari kampung tidak tahu apa-apa tentang perusahaan, mau datang ke sini tujuannya nggak jelas. Tujuannya apa toh? Nggak ada. Saya potong dulu. Yang mau sama Ayu juga siapa sekarang Mas? Duh, Itu dulu waktu zaman masih SMA, masih cinta monyet. Alah, sekarang masih sayang toh. Alasan. Mas, Anda dapat si Ayu ini. Oh, beruntung. Dia itu sekretaris loh ya di perusahaan saya. Dia sekretaris. Hah? Mobilnya aja yang modelan seperti ini. Yang saya naikin seperti ini nih. Itu ada 2 di rumahnya. Kalau Anda mau, oh, Mas, bisa jadi supirnya juga udah beruntung banget dari kampung loh ke sini. Lebih baik saya pelihara kambing daripada saya harus kerja dengan Ayu. Alah, alasan. Ngarep kan? Betul yuk, dia baru Bau kambing dia Pak. Bau kambing ya Allah. Jangan-jangan- Tadi bau kambing di sini Pak. Jangan-jangan bau kandang lagi. Bau kandang dari kampung kambing gitu ya? dia. Mas. Mas syukur saya bawa kambing bersih-bersih begini. Lah Mas, rambutnya seperti itu, kacamatanya mirip. Mungkin kacamatanya yang harga 2.000. Yuk, 2000. 2000. Hah? Itu beli di Elizabeth Pak. Elizabeth. Kalau kamu tahu harga ini, baju sepatu kamu sama celana kamu dijadikan satu, ya? Nggak dapet kacamata dia. Belum dapat kamu kacamata seperti ini ya? Hah? Ya maklum lah, aku ngomong sama orang kampung yang datang ke kota, yang tujuannya nggak jelas. Atau gini aja, di perusahaanku nanti pasti akan banyak lowongan pekerjaan. Saya nggak mau menjadi pusat Bapak. Saya itu baik. Kerja di luar Bapak sama kerja di luar. Udah kerja aja di sini. Jadi cleaning service kenapa sih? Itu bagus. Tanpa ijazah pun kita terima. Itu pun karena aku mau ya melihat Ayu itu mantan kamu lah, gitu ya. Jangan menawarkan pekerjaan dengan bedanya Pak. Takutnya Bapak nanti salah orang. Lebih baik Bapak perbaiki tuh alis Ayu. Alis Ayu sudah kayak rel kereta api Pak. Sudah panjang. Ya. Iya. Yuk, besok kalau kamu dikatain seperti ini, aku sebagai bos kamu, Ajar. ya, aku nggak terima yuk. Hah? Besok jangankan kamu alisnya yuk yang diganti ya. Nanti uang yang dapat dari bos itu, kita ganti. Sulam alis ya Pak? Iya. Kalau perlu pakai truk Panjang. lebih panjang lagi. Tergandeng gitu maksudnya. Ya, nanti aku. Ganti alisnya Ayu taruh di ajunya Bapak. Nah, ya. Pakai kumis aku nanti yuk. Ajar ya itu, Pak. Kebiasaan ini mulutnya. Ih, mentang-mentang mantanku. Kok bisa main fisik seperti ini sih yuk? Serah aku lah. Serah aku lah. Bebas lah orang kota, orang kaya lagi ya. Bawahanku aja sudah.
gak enak lihat kamu. Apalagi aku ya. Kamu mending gini aja Mas. Aku saranin kalau ke kota kamu mandi dulu. Bau kambing, Biar nggak bau kandang, nggak bau kambing, nggak bau kerbau yang dari kampung dibawa ke kota ini, ya. Dan juga ganti lu bajunya. ya style bajunya. Cuma pakaian bukan orang kota. Pakaian orang kota itu berjas, berdasi, ya. Pakai kemeja, pakai sepatu pantofel seperti ini, ya. Kalau perlu, kalau kamu punya kacamata di kampung kamu boleh bawa. Tapi mana ada orang kampung, ya kan? Punya kacamata model yang mahal seperti ini. Mas, burung beo banyak baca pepatah. Ingat Mas, kamu lebih bau seperti jerapah. Ajar dia tuh bos. Ya begitu. Ayo. Jadi attitude dari orang kota sama Orang desa, orang kampung Nggak sama. nggak sama. Beda jauh lah. Udah jauh. Jadi kamu harus bisa memilah untuk kedepannya. Kamu kayaknya kalau mau cari suami yang ini ya. Oh, ah, Oke lah Pak. Masa iya? Yang Mau cari- sama dia lagi. ya kalau bisa yang punya perusahaan lah yuk. Oke, aku kan mau deketin yang ini loh Pak. Dia kan jomblo. Nah, yaudah yuk kita tunggu aja. Barangkali Bu Devi datang. Mana ya Pak? Lama banget sih. Devi tuh Udah lama sih. Udah berapa jam nih kita? udah hampir 2 jam kita di sini loh Pak. Pegel sampai kakiku, diri terus. Hei, udah lama nunggu. Enggak kok. Kamu perasaan cepet banget deh. Ya, aku laki-laki, aku bisa lari, cuman ke apotek. Perasaan aku lama deh. Ya, mungkin aku ngerasanya sebentar aja. Ini obat buat kamu. Ini obat banyak gunanya, banyak manfaatnya. Ini obat sebetulnya serbaguna. Ya, kalau untuk orang menikah bisa mempersubur. Kalau orang nggak menikah bisa mempernormal head. Kalau nggak gitu, ini juga bisa memperlancar darah. Ini juga penghilang rasa nyeri. Aduh, kok banyak semut ya? Ini berapa biar aku ganti? Oh, nggak usah, nggak apa-apa. Ini sebetulnya mahal yang nggak mahal, murah yang nggak murah. Cuman jarang orang yang tahu obat ini. Nih, kamu simpen aja. Ya udah deh, makasih ya. Iya, Kamu orangnya baik banget. harus pantasnya sebagai sesama manusia itu harus saling tolong menolong. Kalau nggak begitu, kita nanti juga nggak akan ada orang yang menolong kita. Iya. Karena itu hukum benar. alam itu memang ada. Kok makin kesini makin lama aku makin nyambung ya sama kamu. Cuman aku kesel banget tadi waktu aku beli obat kamu. Kenapa? Nggak tahu kenapa aku ketemu sama mantan aku. Nggak sengaja aku papasan sama dia. Kamu punya tiba-tiba- mantan orang kota? Ya dulu waktu sekolah. Meskipun aku orang kampungan, aku juga sekolah di kota. Aku juga kuliah di kota. Cuman nggak ada planning untuk aku kesini, untuk datang ke sini, untuk bertemu dengan mantan aku. Ya, malah menghina, malah memamerkan jabatan, atau malah dorong-dorong, atau juga ngata-ngatain aku. Ya ampun, masih ada ya orang yang kayak gitu? Iya, ya mau gimana lagi, udah jadi habit mungkin. Ya tapi kan kalau kayak gitu kan juga nggak baik juga sampai dorong-dorong kayak gitu, main fisik kan? Namanya juga orang beda-beda kan. Ada orang yang main fisik, ada orang yang memang main mulut. Udah terima aja. Yang terpenting aku nggak seperti itu. Aku juga nggak mau melawan. Agar aku juga nggak sama seperti dia. Ya ampun, kamu tuh orangnya baik banget ya. Padahal udah banyak orang yang anggapannya yang menghina kamu, yang mencaci kamu, tapi kamu tetap aja selalu tidak menggubris. Aku nggak baik kok. Cuman sebisa mungkin kalau aku masih bisa sabar, bisa baik, ya udah aku lakukan. Tapi kalau sudah batas sabar aku udah nggak ada, marah semarah-marahnya. Jadi kamu bisa marah? Bisa. Kalau sudah sabar sudah tidak ada, marah pun bisa. Manusia kok, bukan dewa. Kalau aku bilang aku nggak bisa marah, bohong.
Semua orang pasti kalau diperlakukan tidak adil pasti marah. Cuman ya kita harus sadar diri. Kita diberikan akal dan pikiran, kita diberikan untuk mengerem. Ya, semoga aja aku nantinya punya istri seperti itu. Iya, amin. Amin. By the way, kalau semisal aku suka sama kamu, boleh nggak ya? Untuk secepat ini, Ya enggak. kenapa ini, kamu tiba-tiba tertarik sama aku? ini cuman, aduh banyak semut. Ini cuman bilang aja, hanya perumpamaan. Kan nggak harus diterima. Boleh apa enggak? Ya kalau menurut aku, untuk orang suka sama aku sih terserah ya, itu hak dia. Cuman untuk menjalaninya, ya jalanin aja gitu. Asalkan aku diberikan izin untuk bertemu kamu setiap saat, aku akan buat kamu jatuh cinta dengan sendirinya sama aku. Tanpa dengan adanya disuruh oleh aku atau tanpa adanya paksaan sama aku. Jadi kamu yakin nih kalau aku bakal jatuh cinta sama kamu? Yakin? Gitu? Padi aja ditanam, jagung juga ditanam, begitupun juga cinta. Cinta juga butuh benih yang harus ditanam. Perhatian, keasikan, ngobrol, perjuangan, pengorbanan, itu pupuknya. Kalau padi kan ada urea, ada ini, ada segala macam, ada Kamu bilang izinkan kamu untuk bertemu aku setiap saat. Kan kamu di kampung. Emang aku bisa nyamperin kamu setiap saat? Nggak bisa dong, sedangkan pekerjaan aku di sini. Itulah yang dimaksud pupuk dari benih-benih cinta, namanya pengorbanan dan perjuangan. Sama dengan menanam padi, harus ada pupuk dari organik maupun non organik. Kalau memang cinta, jangankan dari kampung Cipenda untuk ke sini, dari kota Arab untuk menuju ke sini juga akan aku lakukan. Ya tapi itu kan sama aja menyiksa diri kamu untuk bolak-balik ke sini. Gimana kalau misalnya kamu pindah pekerjaan aja, yang biasanya kamu pekerjaannya ada di desa, kamu pindah ke kota? Tapi sayangnya pekerjaan aku nggak bisa dipindah. Tapi meskipun pekerjaan aku nggak bisa dipindah, hati aku bisa dipindah-pindah. Maksudnya dipindah untuk ke tempat kamu. Ya, Oh ya, kok bareng ya? Aku mau ketemu sama teman dulu, takutnya dia udah ready, takutnya udah standby. Oh ya, tapi bentar, aku minta nomor handphone kamu. Kalau misalnya aku nggak minta nomor handphone kamu, gimana dong kita komunikasinya? Boleh. Aku juga minta nomor handphone kamu. Kita tukar nomor. Oh, device-nya sama. Oh, tinggal ginikan aja. Nah, ada masuk. Oke. Nice to meet you. Nice to meet you. Aduh, kok aku jadi grogi gini ya? Aduh ya ampun, aku kan juga mau ketemu sama orang. Ya Allah, padahal ini adalah investor, kenapa aku malah keasikan di sini ya? Aku harus, ya ampun, mana kaki keseleo lagi. Gak lucu tahu. Masa ketemu investor kakinya keseleo kayak gini? Aduh, kemana ya? Kok ini kayaknya nggak ada tanda-tanda untuk datang di Janjian Batak. Loh, Ibu kenapa kakinya? Ini agak terkilir sedikit tadi, jatuh. Tapi nggak kenapa-napa kok. Sudah diobati belum, Bu? Atau mau ke rumah sakit aja? Nggak usah, ngapain juga sampai ke rumah sakit. Yang bener, Bu. Iya, nggak apa-apa. Atau ini kan cuma terkilir sedikit. Atau saya mungkin. ambilin kursi roda? Ya ampun Bu Devi, saya ini bukan lumpuh ataupun cacat, saya cuma Ya, terkilir. takutnya Ibu malah jalan tambah kesakitan, Bu. Nggak apa-apa. Yang terpenting investor itu datang, mungkin kaki aku udah langsung sembuh. Iya. Soalnya tadi saya sudah siapin makanan sama minuman, tak tinggal di mobil dulu. Oh iya benar-benar Bu Devi, ya benar. Sebentar, Bu. Ini kayaknya investornya sudah telepon. Oh iya. Ya, halo Pak. Oh, sudah di parkiran. Ya sudah, saya sama yang punya perusahaan segera ke parkiran aja ya Pak. Baik. Ya, Assalamualaikum.
Ternyata sudah sampai parkiran, Bu, dan ya udah. anak buah saya juga ternyata sudah di parkiran. Oh, mulai ada di sana tadi. juga. Ya Iya. udah, kebetulan banget. Ya udah kita segera ke sana ya. Biar urusannya juga Bu, gak apa-apa cepat ini. selesai. Apa saya perlu bantu? Aduh, nggak usah. Apaan sih Bu Devi? Nah, udah Pi. Oh, ini anak buah kamu. Oh ya, Novi. Ya, Novi. Gimana Bu Devi? Jadi investornya akan segera kumpul di sini di parkiran. Tunggu sebentar lagi mungkin akan datang. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan kepada Pak Jack dengan Bu Ayu untuk bersikap sopan kepada investor, karena yang saya tahu investor ini dari kampung, jadi akan terlihat sederhana mungkin. Jadi saya tekankan lagi kepada Bu Ayu untuk tidak melihat orang dari tampilannya saja dan harus tetap bersikap sopan ya. Siap, Bu. Itu. Ini Bu. Bu, ini berkasnya. Berkas. Sudah. Ya. Ini sudah dicek lagi Pak Jack? Sudah Bu. Itu bukan Bu Ayu yang bikin, tapi Bu Nelly. Tangan kanan Bu Ayu. Kenapa gak Bu Ayu sendiri yang mengerjakan? Kemarin dia kan nggak masuk 2 hari sakit. Ya sudah, gak apa-apa, masih saya toleransi loh. Tapi Ya, Bu. jangan sampai diulangi lagi ya Bu. Ya maaf Bu. Ini sampai kapan Bu? Oh iya, pertanyaannya kan ini masalah perusahaan. Kenapa nggak ketemu di kantor, atau kita biasa kan kalau masalah perusahaan kita ngobrolnya di kafe yang biasa kita tempat duduk. Iya, saya tahu maksud kamu itu apa. Cuma yang jadi permasalahan ini kan investornya orang kampung. Jadi ya kita mengikuti aja lah apa maunya Iya, beliau. Karena yang saya tahu, yang saya dengar dari teman saya, investornya itu benar-benar terlihat sederhana dan ya nggak maulah terlihat orang kaya. Apalagi dia juga kesini mau ketemu dengan orang lain. Oh gitu. Jadi berbarengan dengan kita. Ya gak apa-apa, kita ketemu di taman aja. Iya. Ngomong-ngomong masalah perusahaan lagi nih Bu. Kita bersyukur Bu punya investor baru. Soalnya kan perusahaan-perusahaan lain sudah nggak mau Bu. Ya makanya Kan itu. nggak mau sama perusahaan kita untuk menyalurkan dananya Bu. Jadi ya termasuk anugerah Bu, sudah dapat investor baru seperti yang ya, Ibu jelaskan tadi. Makanya itu saya juga minta ke kalian agar investor itu tertarik dengan kita. Jangan sampai kali ini gagal ya. Ini cocok Bu, si Ayu Bu. Biar si Ayu aja suruh goda, kan katanya cowok Bu. Ya gak gitu lah, kok bisa kamu mau Katanya- menggoda investor. Loh, Apalagi dia orang kampung, pasti dia sedikit malu lah ketemu orang-orang seperti kita. Oh, Pak, saya ini ada-ada saja. Idenya ada-ada aja emang Pak Jack Ya ini. sudah. Intinya saya juga banyak berterima kasih terhadap kalian berdua, karena mau bagaimanapun di perusahaan saya meskipun hampir jatuh bangkrut, kalian masih tetap mendukung dan tetap setia terhadap perusahaan saya. siap Bu. Ini berkat bimbingan dari Bu Devi. Ya, Bu Devi tiap hari ngajarkan yang baik-baik kok Bu sama kita. betul. Kalau perlu saya ini katanya Bu jadi manajer juga katanya. Sejak kapan saya bilang? Ya nanti saya lihat lagi lah pekerjaan kamu ke depannya. Amin. Lebih baik apa lebih buruk? Oh iya Bu, iya Bu. Lebih baik ah. Iya Bu, betul Bu. Bu Devi, Loh, Novi, ya Pak. Bu. Di sini aku masih ada rapat loh. Ibu kenal sama cung-cung perut modern seperti ini Bu? Kamu ngomong apa? Jangan sembarangan kamu, apalagi ketemu orang baru sudah ngomong kasar. Enggak Ya kan Bu, orang soalnya miskin. kan Jadi ini mantannya Bapak ini sudah Bu. kenal. Apa? Orang miskin. Orang miskin. Iya Bu, mantannya siapa? Ayu. Novi, aku yang cerita sama kamu untuk ketemu sama orang, aku mau ketemu sama Bu Devi. Jadi perusahaannya bosnya Bu Devi butuh investornya aku. Bu Devi, ini maksud investor yang kata Bu Devi kaya raya, sederhana, dari kampung. Itu adalah Ya, Fajar. benar Pak Fajar. Betul. Fajar. Ya Fajar, kenapa kamu nggak bilang sama aku? Iya, no.
Barusan aku juga yang beli obat, kataku yang aku dihina sama seseorang, Iya? sama mantan aku. Ya sama Ayu ini. Aku cuma tanya, motor ini punya siapa? Ternyata motornya punya orang, katanya nggak tahu, mengganggu mobil dia. Ya mereka memamerkan mobil ini. Mobil dia? Iya. Ini mobil aku. Ini mobil Bu Putri, Pak. Masya Allah, innalillah. Dan itu motornya Pak Jack sama Bu Ayu. Astagfirullahaladzim Ayu, yang kamu bilang kamu itu orang kaya, kamu orang kantoran dan kamu mau sulam alis yuk. Jangankan sulam alis, motornya dulu disulam Mas, gak ada alisnya motornya. Jangankan alis, kumis aja gak ada. Motor badak berjula 1 Pak. Iya ampun Bu Devi, kalau misalkan kayak gini saya ikut malu Bu Devi. Saya yakin, Pak, Bu Devi. gimana dong anak Jadi buahnya Bu Devi? saya atas nama perusahaan dan kelakuan karyawan saya minta maaf ya Pak. Iya Bu Devi. Tapi untuk saya menjadi investor di perusahaannya bosnya Bu Devi, saya skip dulu kalau masih ada 2 orang ini. Karena saya yakin mau ada investor dari Jepang sekalipun, atau dari Kamerun atau dari Maroko sekalipun, ketika 2 orang ini masih ada, saya yakin perusahaan kalian berdua bangkrut ya karena orang ini. Kalau itu saya bukan, bisa bukan. kami, bicarakan sama Bu Novi Pak untuk memecat mereka berdua saja. Tunggu dulu Bu Devi. Dan saya yakin saya tahu apa yang dilakukan Bu Devi. Ya kan? Iya Bu, akan saya urus. Udah, Ini karena kamu. mulai hari ini kalian saya pecat secara tidak hormat karena kalian sudah mengacaukan Bu. rencana saya dengan investor yang baru ini. Maaf Bu, ya, Bu. saya minta maaf Bu. Udah gak ada kata maaf, atau saya juga nanti audit. Siapa tahu kalian bikin kesalahan selama ini saya yang nggak tahu. Ya Allah, Bu, maaf. Nanti semisal ketahuan mengambil aset-aset perusahaan, dimiskinkan aja Bu Devi, dilaporkan aja. Baik Pak, nanti saya akan urus kalian berdua. Oh Bu, apa nggak ada toleransi buat kita Bu gitu Bu? Gak ada, apalagi dengan Bu Ayu yang sudah sering bikin kesalahan. Saya sudah toleransi terus menerus. Betul. Dan sekarang kesalahannya sudah fatal loh Bu. Karena begini Bu Devi, kacamata dia katanya harganya mahal. Alah, mungkin dia juga belinya di pasar doang Pak. Dia Oh, cuma bisa. ngaku-ngaku aja. Saya semuanya katanya Bu, 1 kacamata dia. Kenapa gak kacamatanya yang bermerek itu beli motor aja, agar motornya ada kacamata. Motor Masya sampean gak ada kacamata, spionnya juga gak ada. Gimana? Sudah Bapak gak usah jawab lagi. Bapak di sini sudah salah dengan Bu Novi. Terus kalian ngapain di sini? Kan kalian sudah Bu, saya pecat. kan masih belum ada itu dapat gaji yang Ibu Devi, kalau begitu karena saya sudah cukup berkeliling di taman ini, kebetulan di pojok taman ini ada kafe. Kalau begitu saya tunggu Bu Devi sama Novi di kafe. Oh baik Pak. Saya juga nggak mau ikut campur urusan jerapah ini. Loh, Bu, jangan malu-maluin perusahaan Bu. Jar, kan Ibu sudah saya pecat. Ngapain Ibu masih ngejar Pak Fajar? Sudah Bu Devi, nggak usah ngegubris berdua ini. Yang terpenting adalah Mas Fajar adalah yang pertama. Ya sudah Bu, Ibu nyusul Pak Fajar aja ya Bu. Biar mereka saya yang juga, Bu. ngurus. Saya juga ikut. Saya juga ikut ya, Bu ya. Iya ya Bu. Saya ikut ya. Udah ya, kalian nggak tahu diri banget sih. Udah saya pecat, udah mulai tadi bikin kesalahan. Kenapa kalian nggak negur saya? Ya udah kalian pulang aja sekarang. Oh, saya nggak tahu Bu. Kalian kalau- juga sudah nggak ada gunanya di perusahaan kita. Saya tuh nggak tahu Bu kalau Iya, Pak nggak Fajar tahu loh, itu. Bu, kalau Fajar itu investor kita, Bu. Kita kan tahunya cuman Dia orang kampung. Nah, Dan lagian ngapain sih kamu centil-centil ke Pak Fajar? kan mantannya Bu. Mantan saya itu, Ibu. Kan yang namanya mantan ya mantan aja, gak usah ngejar-ngejar lagi. Ya tuh yuk, betul yuk. Aku ikut. Ya udah kalian pergi aja deh. Saya mau lihat muka kalian. Malu-maluin aja. Kok gitu saya nyusul mereka aja deh.